Kalau ada masalah di rumah, caranya untuk menghadapi pasien pada dasar dalam keadaan marah. Oh, kesampingkanlah. Saya tahu pertanyaan ini mantan. Motivasinya sebagai ini kali ya, sebagai wanita karir, ya. Bismillah, nama saya Dr. Nur Afni Hirai, profesi sebagai dokter. Saya itu dari kecil sampai jadi dokter itu dikelilingi dari keluarga yang pengusaha. Jadi saya 6 bersaudara, sendiri perempuan, dan sendiri yang jadi PNS dan jadi seorang dokter. 5 kakak saya itu jadi semuanya seorang pengusaha. Saya sebagai seorang ibu untuk membagi waktu itu, alhamdulillah diberi kepercayaan tempat kerja itu tidak sampai 24 jam, hanya dari pagi sampai siang. Jadi ada waktu istirahat untuk mengunjungi anak di rumah dulu. Jadi untuk ke anak itu lebih banyak juga waktunya. Selain seorang ibu, saya juga sebagai dokter dan mempunyai usaha ya masih di bidang kesehatan juga, yaitu mempunyai klinik dan apotik. Hal unik yang biasa kami dapatkan pada saat kerja di lingkungan puskesmas, itu kadang pernah saya mendapat pasien, seorang ibu-ibu masih awal-awal jadi seorang dokter, tapi dia bertanya apakah dia menjodohkan antara anaknya dengan saya. Jadi kadang itu biasanya unik, karena biasa datang ibu-ibu bertanya apakah sudah bersuami atau tidak. Jadi kadang ketawa sendiri bahwa ternyata ibu ini ingin menjodohkan anaknya dengan saya sendiri. Oke, saya bisa jawab. Apabila salah satu pasien yang biasa saya rawat adalah mantan, kalau mantan sih ya suami saya. Tidak ada mantan yang lain, ya mantan ya suami. Jadi kalau rawat ya seperti pasien, tapi lebih spesial lagi kalau mantan ya dirawat ya seperti seorang istri, juga seorang dokter. Jadi mantan kekasih itu adalah suami sendiri. Persoalan seperti karakter pasien yang kadang tidak bersahabat, bagaimana mengelola emosi ketika saya sendiri mendapat persoalan di rumah. Kita sebagai dokter itu harus profesional menurut saya. Jadi persoalan di rumah atau di tempat kerja itu harus disampingkan pada saat kita menghadapi pasien. Ajar seseorang berada di tangan seorang dokter itu, pendapat saya sebagai seorang dokter, tidaklah benar. Karena kematian seseorang itu bukan karena dokter, tapi itu karena kehendak daripada Sang Kuasa. Jadi ajal seseorang itu bukan karena dari seorang dokter, tetapi kita sebagai seorang dokter sudah berusaha supaya mungkin bagaimana keluarga pasien itu bisa sehat kembali. Tetapi balik lagi kepada Tuhan, bahwa kehendak Tuhan itu lain daripada yang kita rencanakan. Jadi menjelaskan kepada masyarakat itu kadang ada yang ngerti, kadang ada juga tidak. Tapi ya tetap berpikir yang positif saja, bahwa mungkin mereka belum bisa menerima dan ada juga bisa menerima. Jadi positif thinking sajalah pendapat masyarakat. Kalau
dari diri sendiri. Kalau misalnya dalam keadaan sakit, kadang bingung sendiri bahwa kira-kira ini kalau saya sakit diagnosanya apa, karena bingung karena terlalu banyak diagnosa yang ada yang kita tahu. Jadi kadang untuk mendiagnosa diri sendiri itu biasanya konsultasi sama teman sejawat sendiri. Jadi tidak mudah memang kalau kita sendiri sakit mendiagnosa sendiri itu kadang susah. Jadi baiknya kalau saya sebaiknya mendiskusikan atau konsultasi sama teman sejawat atau ke dokter teman sejawat, yaitu dokter spesialis. Alhamdulillah, selama ini menjalani sebagai seorang dokter itu saya tidak pernah jenuh. Karena kenapa? Karena memang profesi dokter ini cita-cita saya sejak kecil. Jadi saya tidak pernah merasa jenuh. Saya merasa jadi seorang dokter itu atau cita-cita saya jadi dokter itu bukan karena materi atau karena apa, tapi karena ingin mencari amal untuk di kemudian hari. Menolong seseorang itu adalah suatu kebanggaan tersendiri jadi seorang dokter. Selain sebagai dokter, juga sebagai ibu rumah tangga. Membagi waktu antara seorang ibu, jadi seorang dokter, dan menjadi istri anggota DPR itu, alhamdulillah untuk sampai sekarang ini masih bisa membagi waktu pulang kerja, bercanda gurau dengan anak dulu. Tapi kalau dari sebagai istri anggota DPRD itu kegiatannya juga sebagai seorang istri itu tidak tiap hari, jadi masih bisa lah di handle. Intinya sebenarnya bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Karena biarpun kita sebagai wanita karir, itu tidak ada lebih penting daripada keluarga.